Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-1975, I'm your host Popo Kusen. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan, gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir, sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu. Firstly, buat kamu yang nonton di YouTube, tenang aja nggak nyampe 1 jam, soalnya nggak ada lagunya kan. Dan kedua, lagunya gue tulis di description ya. Nah, kalau kamu pengen dengerin versi lengkapnya yang ada lagunya, ya dengerin di radio. Yang nayangin Popo on the Radio akan muncul di layar. Okay? And it's a great day today. Especially buat Ronaldo ya. Akhirnya dia part 2 interview yang dia sama Piers Morgan itu keluar tadi pagi atau tadi subuh atau dini hari. I'm not sure. Yang pasti pagi gue bangun jam 5-an gitu udah ada sih videonya. Gue udah nonton dan nantilah kita akan singgung sedikit ya, tapi nanti versi lengkapnya kayak apa, kayaknya akan gue tayangin antara di Tiang Jauh podcast gue atau di tempat lain lagi. Tapi nanti kita lihat aja. Anyway, great day buat Ronaldo, udah keluar interviewnya, dia udah lega lah semua yang pengen dia omongin akhirnya udah tayang. Dan sekarang tinggal menunggu reaksi dunia dan yang lebih penting reaksi MU gimana sih sama ini ya. But now kita mulai dulu lagu pertama. Dari Virginia to Vegas, ada No Excuses, enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Piala Dunia kan sebentar lagi ya, tinggal 2 hari lagi Piala Dunia udah mulai. Dan salah satu calon kandidat squad Inggris yang ternyata nggak dipanggil, yang bikin banyak orang bertanya-tanya, itu kan sebenarnya Ivan Toney, pemainnya Brentford, top scorer Liga Inggris. Sementara peringkat pokoknya dia 10 gol lah, dan itu dia di peringkat ketiga atau peringkat 4, dan kalau di antara striker Inggris kayaknya dia ngegolin paling banyak kedua deh, di bawah Harry Kane. Nah, banyak yang bertanya-tanya kenapa kok Ivan Toney ini nggak dipanggil. Nah, ternyata sekarang keluar penyebabnya. Jadi Ivan Toney ini akhirnya didakwa sama FA, sama PSSI-nya Inggris, dengan pelanggaran lebih dari 232 peraturan yang berkaitan dengan taruhan. Jadi ternyata si Ivan Toney ini dari tanggal 25 Februari 2017 sampai 23 Januari 2021 itu dia taruhan, men. Padahal kan nggak boleh ya, pemain profesional Liga Inggris tuh nggak boleh taruhan yang berkaitan dengan pertandingannya dia. Nah, si Toney ini punya waktu sampai 24 November untuk merespon dakwaannya FA ini, artinya dia bisa menerima atau dia mengajukan banding dan sebagainya. Buat perbandingan, si Kieran Trippier waktu itu Desember 2020 pernah ngelakuin pelanggaran yang sama walaupun nggak sebanyak Ivan Toney, dan dia dihukum 10 minggu nggak boleh main. Dan Joey Barton juga di tahun 2017 pernah dilarang 5 bulan berkecimpung di dunia sepak bola setelah ketahuan selama 10 tahun melakukan lebih dari 1.260 taruhan di pertandingannya dia. So ya, kita lihat aja nanti ya si Ivan Toney ini hukumannya gimana. But now we have Tutur Batin dari Yura Yunita. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan menurut studi baru dari BMG Global Health, jurnal BMG Global Health, mereka menemukan studi yang cukup gawat, yaitu mereka menemukan bahwa lebih dari 1 miliar remaja di dunia ini punya risiko untuk mengalami kerusakan pendengaran karena mereka mendengarkan musik terlalu keras, di antaranya lewat headphones, earphones, earbuds, maupun datang ke acara konser. Nah, mereka menemukan bahwa 24% dari orang-orang berusia 12-34 tahun itu mendengarkan musik menggunakan personal listening device yang volumenya itu tuh nggak aman. Nah, menurut WHO juga saat ini di dunia itu ada sekitar 430 juta orang yang mengalami kerusakan pendengaran. Jadi tuli, tapi bukan tuli dari lahir, tapi tuli yang karena kerusakan gitu. So, ya udah, maka hasil studi ini bilang kalau ya harusnya mulai dikurang-kurangin, dan mungkin volume musik di festival-festival musik itu juga perlu di-adjust ke level yang lebih aman atau minimal nggak separah sekarang. So gitu sih. Gue sih kayaknya angka umur 12-34 itu bener deh yang bikin orang tuh dengerin musiknya emang mau kenceng gitu. Soalnya karena gitu deh. Dulu tuh gue ingat soalnya waktu kecil gue nggak suka musik di sini gitu. Ya udah, kita balik ke lagu sekarang, ada Run dari Becky Hill and Galantis. Enjoy.
Followers, salah satu penyakit yang udah banyak menyerang anak muda itu adalah diabetes ya, atau penyakit gula. Dan kalau lo udah kena ini, wah hidup lo tuh gak enak banget, gak bisa sembuh kan. Jadi lo seumur hidup harus hidup sama itu. Jadi cara yang paling gampang adalah dengan mengganti gulamu dengan gula tes atau gula 0 kalori. Sehingga kalau kamu minum minuman manis segala macam itu gak bikin diabetes. Nah, kamu bisa beli gula tes itu di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun di online merchant. Oke? Back again di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan kemarin baru aja pemain basket Australia itu mencetak sejarah ya. Jadi Isaac Humphries, kaptennya Melbourne United, itu akhirnya resmi menjadi pemain basket aktif pertama di dunia, basket cowok ya, yang come out atau mengumumkan kalau dia itu orientasi seksualnya adalah homoseksual. Jadi dia suka sama cowok. Nah, dia setelah yang ini basket pertama di seluruh dunia yang masih aktif bermain dan ada di top league ya, atau di liga pro tertinggi negaranya itu. Nah, dia berusia 24 tahun dan dia bilang kalau dia sejak keputusan yang gak gampang untuk keluar, tapi setelah dia keluar dan mengakui kalau dia gay, dia bersyukur karena ada banyak teman-teman dan juga rekan setimnya dia yang tetap menerima dia, dan dia juga ngerasa akhirnya nggak harus berpura-pura lagi dan sebagainya. Nah, katanya dia mikir paling berat itu di off season sebelum ini, karena ini kan mau mulai ya basket seasonnya di Australia. Dia pun juga menuai pujian dan dipuji oleh komisioner NBL-nya Australia, itu kayak NBA-nya Australia gitu. Kemudian dipuji juga dengan banyak tokoh-tokoh penting Australia, tokoh-tokoh LGBT dunia. So gitu sih, namanya si Isaac Humphries. So ya, I guess congrats ya buat Isaac Humphries udah berani bikin keputusan. And now kita balik ke lagu, ada House on Fire dari Miniweb. Masih bareng Popo Kusen di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan kayaknya bener ya yang diucapkan oleh The Rock. The Rock kan berkali-kali ngucapin waktu promo Black Adam, bilang kalau the hierarchy of power in the DC Universe is about to change. Jadi hierarki kekuatan di DC Universe itu akan berubah. Nggak lagi dipegang oleh hierarchy of power sebelum-sebelumnya, itu Batman, Superman, dan sebagainya. Tapi ternyata ini kan memang bener ya akhirnya. Soalnya siapa itu? James Gunn sekarang jadi pemimpinnya DCEU, dan menurut DC, salah satu tokoh figur di DC yang penting, dia bilang katanya nanti film DC ke depan itu akan menjadi lebih fokus, dalam artian lebih bagus dari DCEU yang sekarang yang kacau balau kan ya, sana sini yang gak jelas antara film satu dan yang lain. Nah, katanya yang baru ini akan menjadi lebih fokus, dan mereka berjanji kalau peran Batman tidak akan sebesar di DCEU yang dulu. Karena kalau di DC yang dulu itu kan memang tiap berapa tahun sekali selalu ada film Batman kan, tiap berapa tahun sekali. Jadi kayak mereka takut jadi bosen gitu. Jadi makanya nanti peran Batman akan sedikit berkurang dan tokoh-tokoh lain akan mendapatkan lebih banyak spotlight. Jadi I guess ini mereka mau meniru Marvel ya, dimana film-filmnya itu nggak melulu Iron Man mulu kan, tapi ganti-ganti gitu. Ya kita lihat aja nanti di tangan James Gunn ya. But now we have komedi tragis dari Firsa Besari. Enjoy. Followers, sejak beberapa tahun yang lalu gue tuh ngeganti gula gue dengan gula tes ya. Soalnya gue suka minum manis tapi gue gak pengen diabetes. Jadi gue ganti dengan gula tes dan hasilnya tepat. Selama gue ganti gula tes itu, tiap kali gue cek gula darah gue itu selalu gula puasanya ya, itu di bawah 100. Nah jadi ini bekerja. So kalau kamu pengen minum-minum manis juga tanpa khawatir kena diabetes, nah langsung aja ganti gulamu dengan gula tes, beli di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun di online merchant favorit kamu. And now kita ada The Joker and the Queen dari Taylor Swift and Ed Sheeran. Enjoy. Oke, back again di Popo on the Radio, madly inspiring. And akhirnya Ronaldo part 2-nya selesai. Tadi pagi waktu gue lari, gue sambil ngedengerin part 2-nya Ronaldo ya. Dan jujur, gue ngerasa ini interviewnya ini ya, kalau gue boleh ngambil kesimpulan ya sebagai pihak yang tidak netral. Soalnya gue kan fans MU ya, jadi gue gak netral kan pasti. Tapi gue bilang interview ini ada 3 kesimpulan yang bisa gue ambil. Ini singkat aja, kalau pengen detail nanti ya dia ngomong apa aja. Nah yang pertama, gue ngerasa Ronaldo ini tuh belum bisa menerima kalau kemampuannya dia udah menurun. Dia udah 37 tahun dan dia masih lagi fase denial lah, kalau dia tuh masih udah mulai saatnya turun.
Kesimpulan yang kedua adalah si Ronaldo ini menggunakan interview ini itu untuk mengengineer atau mengorkestra kepergiannya dia dari MU di bulan Januari. Dan menurut gue 99,9% Ronaldo ini nggak akan pakai baju MU lagi sih musim ini. Dan sama 99,9% juga dia kayaknya pindah pasti Januari ini. Dan kesimpulan gue yang ketiga adalah dari interview ini basically adalah si Ronaldo ini komplain karena Erik ten Hag, manajernya dia, itu tidak memperlakukan Ronaldo ini spesial. Karena Ten Hag ini memperlakukan semua orang adil. Jadi dia ngerasa, wah dia komplain. Karena menurut dia sebagai one of the greatest of all time, dia layak dapat perlakuan spesial atau respect sih kata-kata yang dia pakai. Jadi itu kesimpulan gue. Benar apa enggak? Terserah lu. Pendapat orang beda-beda. Tapi itu kesimpulan gue. 3 kesimpulan yang gue dapat dari nonton interviewnya Ronaldo yang part 2 tadi. But now kita balik ke lagu. Ada Dream About You dari Selena Gomez and Zayn Malik. Enjoy. Oke followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget buat yang udah ngedengerin. Jangan lupa follow YouTube ya, Popo on the Radio, subscribe juga di sana biar nggak ketinggalan episode yang baru, notification bell-nya diklik. And apa lagi? Ada podcast gue juga di situ yaitu Tiang Jauh and Off the Record. Tiang Jauh ngomongin bola, Off the Record ngomongin hal bukan bola. Oke? So that's it. Oh ya, Off the Record minggu ini ngomongin Black Panther Wakanda Forever reviewnya. Oke? Ya udah. Lagu terakhir ada Smells Like Me dari Charlie Puth di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.